semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun lagi buat kalian yang doyan dengan fotografi, videografi. Dan kali ini terkhususkan untuk para mobile vlogger karena di sini gue punya beberapa, cuma dua sebenarnya, punya dua produk yang sangat menarik, sangat low budget buat teman-teman yang pengen jadi vlogger atau jadi content creator dengan menggunakan handphone aja. Jadi ini gear pendukungnya aja. Langsung aja, biar nggak terlalu panjang videonya, kita akan nyicipin dua produk dari Takara, yaitu Takara MT08 dan juga PH02. Oke, Takara PH02. Dan ini menarik banget karena harga yang ditawarkan oleh kedua produk ini, yang MT08 ini dia cuma dibanderol seharga Rp79.000 dan yang ini holdernya dia cuma seharga Rp25.000 aja. Jadi sangat-sangat make sense. Lalu apa perbedaannya dengan gear-gear murah lainnya? Kita lihat apakah harga dan kualitas yang ditawarkan di sini akan sangat baik. Tapi harganya memang luar biasa murah ya. Dan Takara emang biasa bermain di ranah yang cukup low budget juga. So ya, gue sih punya ekspektasi yang agak tinggi dari biasanya gitu. Nah, ini dia Takara MT08. Ini mengingatkan gue pada Ulanzi. Ulanzi apa ini ya? Jadi gue udah bawain contohnya di sini. Ini ada, gue biasa pakai Ulanzi ini. Tapi kalian bisa lihat ya, sebenarnya aesthetically, ini autofocus kan? Oh ya, aesthetically kalian bisa lihat di warna merahnya. Gue lebih suka yang Ulanzi sih. Ulanzi juga produk low budget untuk handphone. Tapi Takara dia semacam low budget dari Ulanzi. Jadi ya ada tier-tiernya gitu. Dan ini Ulanzi dia kalau nggak salah tripod ini sekitar 100 ribuan, 120 atau 130-an ribu kalau nggak salah. Seingat gue terakhir. Dan yang ini cuma Rp79.000 aja. Walaupun kita bisa lihat sih secara finish, aesthetically memang Ulanzi terlihat lebih profesional ya. Lebih well made gitu. Tapi kalian bisa lihat ukurannya lebih gede yang MT08. Dan dipegangnya, gue merasa lebih berat MT08. Dan di sini gue ekspektasi, gimana ya? Gue expect kalau ball headnya juga kayaknya lebih proper di MT08. Tapi menurut gue maksudnya lebih oke di MT08 karena gue ngelihatnya kayak lebih gede di sini. Tapi kayaknya dia lebih gede di ininya aja ya, atasnya. Kayaknya sih ukuran ball headnya sama sih. Tapi nanti kita coba, yaitu aesthetically lebih bagus. Dan dulu si Ulanzi dia salah satu nilai jualnya bisa kayak gitu. Dan ya mirip-mirip ya, ya kurang lebih total panjangnya kelihatan lebih panjang karena di headnya dia lebih panjang ya. Oh sama lehernya emang lebih panjang sedikit juga sih. Tapi ya itu preferensi masing-masing. Digenggamnya sih sama-sama enak. Dua-duanya dilapisin karet gitu, cuma mungkin yang tangannya lebih gede ini lebih cocok gitu karena dia lebih gede tuh pegangannya dibandingkan si Ulanzi. Jadi kayaknya ini lebih tough gitu, lebih cocok kalau misalkan kalian pengen pakai HP yang agak lebih berat atau ya kalian pakai buat kamera juga kayaknya bisa nih. Nanti mungkin kita tes kalau ada satu kamera yang bisa kita praktekin di sini untuk ngetes si ball headnya. Tapi ya itu kita lihat kalau dibuka. Oke, ya lebih tinggi si Takara dan ya maksudnya kestabilan sih ya mirip-mirip ya, nggak terlalu berbeda. Tapi di sini karena dia kayaknya lebih ngelebar juga kakinya, jadi mungkin agak lebih stabil. Tapi ya itu tidak sekompak si Ulanzi ini sih emang, tapi 79.000 kayaknya malah jadi nilai jual buat dia. Lalu yang menarik juga kalian bisa lihat di sini. Dia ternyata si Ulanzi ini kalau kita mau pasang kita masih puter-puter ball headnya gitu, set atau puter-puter gearnya biar masuk situ. Nah si Takara ini luar biasanya dia udah menggunakan sistem kayak gini. Jadi kita bisa puter bautnya doang nih dari sini. Dan handle-nya cukup gede ya, cukup enak gitu. Ini handle-nya segini nih kalau kita puter dia ikut muter. Walaupun sebentar misfokus. Nah, walaupun rasanya memang nggak semewah itu, balik lagi ini gear yang budget banget, gitu kan, gear yang murah banget. Tapi implementasinya menarik. Jadi kita bisa pasang tuh nggak perlu ininya muter, atau ball headnya dikendorin terus diputer, atau atasnya gear entah kamera entah HP diputer. Enggak, dia tinggal kita taruh gini dan dia tidak perlu keseluruhannya muter. Itu implementasi yang menarik. Oke, 79.000 sejauh ini dia cukup recommended.
Sekarang kita lihat si holder HP-nya, PH02, Takara PH02. Kita langsung buka aja. Ini harganya Rp25.000. 25.000 harga standar untuk sebuah holder setahu gua. Tapi di sini dia harusnya menawarkan satu perbedaan dari Takara, dan sebenarnya dia rasanya plastik tapi kok build-nya kayak keras gitu ya. Kayak maksudnya kayak kokoh gitu. Kalau diinin dia oh iya sih ada tulangnya. Cuma maksudnya kalaupun ada tulang besinya kayak gitu, gua nggak expect agak seberat ini sih gitu. Dipegangnya jadi kayak megang holder besi, tapi dia finishnya kelihatan ini bukan besi, ini masih plastik aja, dan finishnya juga nggak terlalu rapi ya, tapi proper untuk harga 25.000. Di sini juga udah dilapisin karet, jadi HP kalian bisa duduk dengan aman di situ, nggak lecet, udah dilapisin dengan karet. Lalu dia mekanismenya tinggal jepit gini. Gua akan langsung praktekin, walaupun kalau kalian beli gear ini agak kurang pantas kalau kalian pakai iPhone gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita praktekin di sini, emang suka begitu kan. Tripod Takara yang agak gedenya aja kita pakai buat cinema ya Ska dulu. Berfungsi dengan baik lah. Di sini dia ada quarter mount, di bawahnya juga ada. Kita tinggal pasang. Nah, kita sekalian praktekin nih masangnya, berarti dia menarik banget. Kita tinggal sesuaiin posisinya, tinggal puter di sininya. Ini gokil banget sih untuk harganya ya. Jadi nggak perlu kayak gini nih. Kalau pakai yang Ulanzi kita biasa gini, set gitu. Ini udah nggak, dia cuma di situ doang handle-nya. Ball headnya cukup kuat ya. Tadi gua kira dia agak, tapi kayaknya sih. Nah, di sini nilai jualnya, walaupun dia harga holdernya biasa aja 25.000, tapi di sini dia sudah ada dudukan hot shoe-nya. Walaupun ya sebatas dudukan aja ya, kayak tuh kalian bisa lihat nih, bahannya juga plastik, nggak gimana-gimana. Ini juga nggak ada pelindung karet, tapi hot shoe wajar nggak ada karet juga. Memang biasanya di sebuah media hot shoe atau cold shoe gitu kan, karena memang untuk mounting gear bener-bener keras di situ. Biasanya karetnya justru di bagian yang akan dipasangkan ke sini. Nah, pengencangnya biasa baru ada karetnya gitu. Nah, ini dia ada hot shoe, jadi kalian bisa full setup kalau kalian punya lighting kayak gini. Ini lightingnya dari Ulanzi, ini juga lumayan murah dan sangat recommended kalau masih ada produknya di pasaran ya. Ini VL49 RGB. Ini total setup murah banget kalau kalian pakai ini aja. Ini harganya cuma 213.000 seingat gua. Atau kalau kalian tidak butuh RGB, memang hanya butuh untuk V-Light, dia ada yang harganya cuma 100-an ribu. Untuk yang versi non RGB. Jadi ini RGB harganya 213.000. Ya kalian bisa cek lagi. Tapi ini untuk menggambarkan aja setupnya bisa seperti apa. Dan tripod, holder, lampu. Atau ya kalau kalian mau memasang receiver mikrofon dan kalian pakai mikrofon wireless bisa juga. Tapi ya itu modal lagi gitu kan. Cuman di sini setup yang sudah sangat menarik gitu ya. Mungkin kita tes. Oke, kita nyalain video. Kita pakai V-Light-nya ya, biar nggak sia-sia ini. Pasangnya gitu. Wah, terlalu terang nggak sih? Halo guys, selamat datang channel SM Media, dan ini adalah pengetesan vlogging menggunakan tripod Takara MT08 yang bisa dipanjangin. Jadi jaraknya bisa cukup jauh nih, jangkauan tangan gitu kan, lebih dari jangkauan tangan berarti. Dan ada V-Light juga karena holder yang kita pakai di sini PH02 dia punya dudukan untuk cold shoe mount gitu. Ya kalau agak geter-geter masih wajar karena ini tripod doang gitu, bukan gimbal. Tapi ya untuk beberapa HP yang udah ada stabilisasinya harusnya sih cukup proper. Setup yang ya cukup menarik gitu. Apalagi kalau kalian memang masih budgetnya belum terlalu besar, apa yang ditawarkan di sini tuh oke banget. Kita tes ekstrim mungkin ya gini. Ball headnya ya karena tujuannya untuk penggunaan HP, ball headnya udah proper banget guys. Gokil, nyangkul gitu. Holdernya yang lepas guys, tapi ball headnya oke, ball headnya kuat, tapi holdernya ya itu makainya jangan kayak gue lah ya. Tapi ya kalian bisa lihat. Tapi untuk tripod udah mantep banget, ball headnya gila, berarti kekuatannya. Sekarang ada sesuatu di ininya, di holdernya. Dan untungnya HP gue masih selamat, suka gegabah emang. Jadi
tadi dia gara-gara ini. Nggak aneh sih, ini udah kelihatan dari tadi. Jadi dia modelnya kan fold gitu ya, bisa dilipat biar lebih ringkas, biar masuk ke tas gepeng gitu kayak gini. Tadi ketika digoyang-goyang, gue notice pas digoyang gitu, ya karena dorongan dari HP-nya juga, lalu secara hukum fisika memang ada dorongan-dorongan yang membuat dia ininya jadi agak ketekuk gini nih. Jadi tadi pas kedorong, nah gitu, jadi HP-nya kedorong gitu, set. Nah begitu juga ininya, set. Oke, jadi ya itu mungkin sedikit, gue nggak tahu itu minus atau enggak, atau memang minusnya di gua yang makainya suka agak gegabah gitu. Tapi paling nggak untuk penggunaan normal udah oke banget. Oke, itu dia. Jadi kuat dengan inian yang masih wajar, oke. Emang tadi agak berlebihan aja ya. Oh. Jadi dia tidak bisa ketarik ke arah bawah situ. Atau ada cara buat nguncinya nggak ya? Oke. Jadi saya paham sekarang. Nah, jadi kalian biar bisa tahu juga. Jadi kalau misalkan kalian ngambil ke atas gini, nah dia bakal ketarik tuh. Agak mengerikan, tapi ya itu. Jadi itu ya sedikit review, memberi gambaran yang cukup jelas. Tapi ya balik lagi, harganya hanya 25.000 dan dia mendukung penggunaan cold shoe mount. Jadi aksesoris yang mau kalian pasang, entah wireless microphone, receiver atau pakai lighting kayak gini, itu udah oke banget. Dan ya kalau kalian vlogging dan modelnya kayak gini, maksudnya setupnya kayak gini, kalian taruh di atas meja, oke. Lalu kalau kalian kayak gini, vlogging juga oke. Yang penting kalian pay attention, jangan sampai si holder HP-nya ini menghadap ke arah bawah. Pakai kamera. Oh ininya, dianya. Ya tapi nggak apa-apa, bagus Kak. Itu kan amanah ya, tadi udah ngomong. Bagus. Oke, kita ini kenapa buka gitu. Oh iya, dia tadi gue juga nggak jelasin, dia di sininya nih ada karet, jadi napak ke device-nya juga cukup bagus. Apakah holder ini kuat menahan sebuah kamera? Atau jangan begitu bang, jangan begitu, goyangnya mah goyang di tangan. Oh nggak gini ya. Jujur gue deg-degan dan ternyata dia bisa. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Semoga ya bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang pengen cari gear-gear yang masih sangat budget friendly. Oke, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.